Ada, Bu. Ada. Itu nilai kelompok kalian paling tinggi untuk tugas minggu lalu ya. Untuk kelompok yang lainnya, mungkin ada satu kelompok ya yang di bawah rata-rata, teman-teman pengerjaannya seperti tidak niat gitu ya, tapi tidak perlu saya sebutkan nama kelompoknya. Kalian dievaluasi masing-masing saja ya. Jadi ada satu kelompok yang sepertinya agak di bawah rata-rata nilainya ya. Oke. Untuk yang lain sudah baik ya teman-teman. Terutama saya melihatnya itu di bagian yang analisis ya. Jadi kalau analisisnya lebih luas gitu ya, lalu juga lebih mendalam, nah itu juga saya kasih poin lebih ya. Nah ada yang analisisnya tuh hanya 2-3 kalimat itu ya, lalu menjelaskan tentang bisnis plan itu juga hanya singkat sekali ya, tidak detail ya dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Oke. Minggu ini kita masuk di perusahaan kecil, profil usaha kecil, dan suksesi ya. Oke, sudah muncul di layar kalian, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, untuk perusahaan kecil, profil usaha kecil, suksesi, diambil dari bukunya Mas Ud bab 4, lalu buku Suryono, ya, atau Suryana, bab 13, dan Leonardo Salman, bab 10. Nah, di sini teman-teman diperkenalkan mengenai perusahaan kecil. Ya, jadi perusahaan kecil ini jenisnya apa saja ya? Pertama ada usaha di bidang jasa, ya, perusahaan yang menyediakan jasa untuk konsumen dan perusahaan lain. Ya, teman-teman bisa nanti mencari contohnya, misalnya jasa itu apa? Laundry, bengkel, apalagi teman-teman? Misalnya fotokopi ya. Lalu perdagangan eceran, ya, usaha menjual barang secara langsung kepada konsumen. Nah, ini bisa teman-teman menemui di sekitaran ya, banyak yang dagang eceran ya, misalnya buka warung atau buka toko sembako ya. Lalu ada grosir. Grosir ini perantara antara produsen barang dan konsumen. Ya, biasanya kalau grosir ini menjualnya dalam jumlah besar ya. Oke, masuk ke pembiayaan perusahaan kecil. Dalam membangun perusahaan kecil maupun perusahaan besar itu pasti dibutuhkan modal. Ya, kalau perusahaan kecil itu seperti warung, laundry, bengkel, biasanya modalnya dari mana, teman-teman? Saya mau jawab, Bu. Oke, silakan. Kalau menurut saya itu mungkin mereka bisa berhutang ke bank, gitu. Kalau menurut saya. Oke, Teresia Kristiani. Ya, salah satunya bisa berhutang ke bank. Lalu yang lain apa, teman-teman?
Kalau teman-teman mau buka usaha, masih usaha kecil, modalnya dari mana? Dari tabungan, kalau enggak bisa minjem di koperasi, Bu. Ya, dari tabungan, minjem di koperasi, ya, atau misalnya menjual aset, ya. Tapi ini tidak direkomendasikan ya, teman-teman. Ya, misalnya kalau sudah tidak ada sama sekali ya, bisa menjual asetnya ya. Misalnya mobil, ya, atau yang punya saham ya dijual sahamnya ya. Jadi sahamnya diubah lagi menjadi kas. Bisa juga dari keluarga dan teman, ya. Nah, ini juga sering terjadi ya, teman-teman. Misalnya dari orang tua atau misalnya dari kakak, sepupu, atau mungkin dari sahabat, dari teman ya. Tapi juga ini harus berhati-hati ya. Jadi kalau dari teman ini dilihat lagi ya apakah pakai bunga atau tidak ya. Lalu juga yang dihindari itu dari pinjaman online ya, yang marak sekarang ini kan pinjaman online. Banyak pinjaman-pinjaman online yang ilegal ya. Kalau yang ilegal itu biasanya mudah didapat ya, tapi bunganya sangat besar. Kayak yang paling umum adalah dari bank ya, teman-teman. Walaupun kalau meminjam dari bank tetap ada jaminan ya, tetap ada jaminannya. Apakah juga bisa menggunakan slip gaji ya dan sebagainya. Bank juga bisa terdapat program-program untuk usaha ya. Misalnya program KUR ya. Jadi kita bisa meminjam dengan alasan untuk membangun usaha. Nah, itu bisa ya, teman-teman. Misalnya dari Bank BNI, Bank BRI. Nah, biasanya bank ada program seperti itu, bunganya lebih ringan ya. Nah, di sini ada keunggulan dan kelemahan dari perusahaan kecil. Keunggulannya tentu lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena biasanya yang menjalankan itu jumlahnya kan sedikit ya. Dalam lingkup keluarga misalnya, ya yang menjalankan mungkin 2 sampai 3 orang. Sehingga pelaksanaannya, operasionalnya juga lebih fleksibel. Lalu lebih efisien. Ya, tidak perlu misalnya harus dinas keluar kota untuk memantau usahanya. Ya, lalu juga karena karyawannya masih sedikit ya, tentu saja lebih efisien dalam pengeluaran biaya. Lalu pelayanan yang akrab, ya bisa lebih fokus ke konsumen, ya karena biasanya konsumennya juga tidak terlalu besar ya. Kalau Mirota itu sudah termasuk perusahaan besar atau kecil, teman-teman? Mirota Kampus. Pernah ke Mirota Kampus? Belum pernah, Bu. Loh, Edwin udah berapa lama di Jogja belum pernah ke Mirota? 1 tahun lebih, Bu. Oke, sekali-sekali ke sana ya. Biasanya juga saya kalau ke sana banyak ketemu mahasiswa. Ya, belanja di sana bisa lebih murah ya, Ed, dan lebih lengkap ya. Nah, ini kalau Mirota ini berarti sudah tidak termasuk perusahaan kecil ya, karena dia lingkupnya sudah besar dan juga pangsa pasarnya sudah besar ya. Lalu kelemahan perusahaan kecil. Kelemahan perusahaan kecil yang pertama ada keterbatasan kecakapan manajerial. Biasanya ketika membuka perusahaan kecil itu tidak sangat sedikit sekali yang mempelajari tentang kemampuan manajerial ya. Beda dengan kita mau buka usaha besar, pasti kita riset dulu ya, teman-teman. Kita belajar dari YouTube, belajar dari buku, ya mungkin juga kita ikut workshop ya, ikut seminar mengenai bisnis. Nah, biasanya kalau perusahaan kecil itu ya asal ada modal, asal ada skill, itu ya dilakukan. Ya, tapi kecakapan manajerialnya kurang. Kecakapan manajerial ini termasuk apa? Misalnya pengambilan keputusan. Ya, misalnya dalam perencanaan, dalam pengendalian, itu kan 3 unsur di dalam tugas manajerial.
Nah, biasanya kalau perusahaan-perusahaan kecil itu masih kurang ya teman-teman, misalnya di planning. Kemarin tugas minggu lalu itu membahas tentang bisnis plan. Nah, ini saya suka ya, ada jawaban-jawaban kelompok yang lebih mendalam lagi. Ini Bu, anggarannya terlalu sedikit. Misalnya dianggarkannya kok anggarannya hanya 5 juta. Seharusnya bisa lebih besar. Ya, lalu kecakapan manajerial yang lain misalnya tentang decision making, ya. Bagaimana mengambil keputusan dengan tepat, ya. Lalu decision making juga mencakup ke planning ke depan, ya. Jadi tidak stagnan di tempat, ya. Bagaimana usaha itu mau lebih berkembang dan sebagainya. Nah, karena kelemahan-kelemahan seperti ini, ya, misalnya juga tidak mau berkembang tadi ya. Oleh karena itu banyak wirausaha yang tidak dapat bertahan lama, ya. Sebabnya bisa berbagai macam. Yang pertama, modalnya terlalu kecil. Ya, jadi hanya segitu-segitu saja ya skala usahanya. Lalu memulai usaha dengan modal yang terlampau besar tetapi kurang cermat dalam penggunaan, sehingga bisa rugi dan modalnya tidak bisa digunakan lagi untuk operasional perusahaan. Lalu meminjam uang tanpa perencanaan pembayaran kembali, yaitu tadi ya, misalnya hutang ke bank atau hutang ke saudara, hutang ke sahabat, tidak bisa dibayar kembali, ya, sehingga tidak ada kas yang bisa digunakan, ya. Barang terjual habis untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu mencoba terlalu banyak untuk melakukan sesuatu tanpa modal yang cukup. Nah, ini biasanya kalau membuka usaha bisa lebih dicoba dulu satu gitu ya. Misalnya buka laundry, dibuka dulu satu, kalau sukses baru buka yang kedua, gitu ya. Jadi tidak sekaligus langsung buka 2, gitu ya. Nah, ini ada tabel yang berisi penyebab utama kegagalan perusahaan kecil dan solusinya. Ya, ada penyebab kegagalan, ada alasan kegagalan, ada faktor yang perlu diperhatikan, dan ada solusinya. Nah, di sini teman-teman bisa dibaca, lalu berikan komentar ya, yang paling sering ditemui itu yang mana biasanya? Kalau untuk saat ini yang paling sering ditemui yang mana teman-teman? Apakah pasar yang terlalu padat? Apakah tidak ada pembeli? Apakah sulit melakukan perubahan? Kurang pengetahuan atau kekurangan modal? Kalau menurut saya sekarang ada dua sebab kegagalan sih, Bu. Yang pertama itu pasar terlalu padat, Bu. Sekarang sudah banyak jenis yang sama yang mungkin jenis yang sebelahnya sama tapi mungkin lebih kreatif gitu. Nah, dari banyaknya jenis tersebut jadi ada banyak pembeli yang tidak datang di satu tempat saja lah. Jadi banyak sebab kegagalan itu menurut saya karena itu, Bu. Dua hal tersebut. Jadi karena banyak perusahaan sejenis ya? Ya, Bu, sama dari banyaknya perusahaan sejenis jadi ada beberapa yang jadi sedikit pembeli kan. Oh ya, berarti karena banyak perusahaan yang sejenis, dampaknya ke sebab kegagalan yang kedua ya? Ya, Bu. Jadi tidak ada pembeli. Oke, yang lain? Biasanya sulit melakukan perubahan ini kenapa sih teman-teman? Selain cepat merasa puas ini. Kurang kreatif mungkin, Bu. Kurang kreatif, lalu? Atau biasanya apa ya, pedagang itu biasanya sukanya melakukan hal-hal yang lagi trending gitu, Bu. Jadi cepat merasa puas di hal-hal itu aja. Oke, kalau melakukan hal-hal yang trending itu berarti melakukan perubahan atau tidak? Misalkan kan
Kayak Contoh-contohnya gimana? Nggak apa-apa. contohnya misalnya tuh kayak boba ya Bu. Dulu kan awal-awal boba itu kan yang mengeluarin Hits boba banget kan ya. perusahaan si boba ya kalau nggak salah. Terus mulai orang-orang kan mulai datang dan survei kan tentang rasanya dan mulai pelan-pelan ngebuka usaha yang kayak boba, kayak misalkan es krim boba atau minuman-minuman lainnya gitu. Jadi sekarang tuh kayak perusahaan yang si boba itu kayak sulit melakukan perubahan karena hanya tetap di si boba itu aja, sedangkan yang Tetap di lain zona nyaman bobanya, padahal yang lain sudah lebih tidak melakukan perubahan kayak es krim boba dan lain-lain. Oh, ada es krim boba sekarang? Ada Bu di apa ya namanya? Yang di Jogja sini Bu ada. Malah baru tahu. Oh, oke. Oke, yang lain kalau di teknologi gimana? Kalau teknologi lebih di poin yang 1, 2, 3, 4 atau 5. Berpengaruh nggak sih pengetahuan kita akan teknologi ke kegagalan usaha? Menurut kalian gimana? Pengaruh, Bu. Berpengaruh Bu. Pengaruhnya gimana? Ada yang mau jawab? Silakan angkat tangannya. Ponda. Coba menjawab ya Bu, kalau untuk teknologi itu kan sekarang banyak bisnis yang dikembangkan secara online gitu Bu. Ada yang udah pasang Shopee Food, GoFood, GrabFood gitu. Terus kalau semisalnya perusahaannya itu kurang melek teknologi, pasti bakal kalah sama usaha-usaha lain yang udah menerapin online shop itu Bu. Terus juga metode pembayaran kan sekarang banyak yang pakai QRS. Maksudnya nggak banyak yang konvensional juga. Nah, kalau semisal kita sebagai pengembang usaha itu ketinggalan informasi tentang teknologi kayak gitu, Bu, itu menurut saya bisa jadi penyebab kegagalannya sih, Bu. Oke, kalau teknologi yang Fonda bilang itu lebih fokus ke cara penjualan ya, strateginya. Jadi ada yang offline sekarang, lalu ada yang online. Ada yang bisa memberi contoh yang lain? Apakah teknologi dalam usaha itu hanya persoalan menjual online? Bisa contoh lain, Jerry? Saya Bu mau mencoba menjawab. Iya. Contohnya dalam coffee shop gitu Bu. Kalau misalnya ada orang dulu kan pinjol kopi kan kayak buatnya tuh tanpa alat-alat kayak nggak tahu apa namanya, pokok alat-alat untuk buat kopi itu. Nah kan karena adanya teknologi itu jadinya ada variasi inovatif untuk membuat sesuatu hal yang baru dari kopi tersebut Bu. Jadi kalau kurangnya pengetahuan dalam menggunakan alat itu, jadi kayak terlihat kuno Bu kesannya. Oke, jadi nggak bisa mengoperasikan mesin yang canggih gitu ya, Jer? Iya, Bu. Oke. Yang lain? Oke, kalau Jerry fokusnya ke peralatannya ya. Ada nggak? Saya mau nyoba jawab dulu. Oke, Diana. Kalau tentang teknologi ini, misalnya saya ambil contoh kalau kita belanja di coffee shop apa di tempat makan tapi yang masih kecil gitu ya Bu, kayak kedai-kedai gitu. Biasanya kalau di kasirnya tuh sekarang mereka cuma pakai tablet sama pakai ada softwarenya gitu ya Bu. Sedangkan kalau dulu kan kita kalau mesen terus mesti pakai nota dan segala macam. Itu sih menurut saya. Oke, yang lain kok nggak ada yang bahas accounting-nya ini gimana ya? Accounting juga ada hubungannya nggak dengan teknologi teman-teman? Ada hubungan Bu. Kayak mana hubungannya, Ed? Dengan adanya sistem informasi akuntansi gitu Bu. Ya, bisa. Siapa ini? Suryaning ya? Iya Bu. Oke, silahkan Suryaning. Panggilanmu siapa ya? Lupa. Perwita ya? Perwita. Iya, oke. Jadi kan kalau misalkan di seorang akuntan itu perlu kayak akses untuk itu loh, apa? Pengauditan itu menggunakan sistem informasi akuntannya gitu. Betul Bu.
Oke, contoh lain, teknologi lain? Dengan adanya perpustakaan online, sehingga bisa diakses hanya dalam bisa fleksibel gitu loh pengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Apa itu contohnya tuh? Perpustakaan online kayak yang di USD Sanata Dharma juga punya library USD gitu Bu. Oke, lalu hubungannya dengan wirausaha untuk menerapkan apa hal seperti itu? Bisa kayak memperoleh penghasilan, kayak membagikan informasi bermanfaat, dan mampu menarik orang-orang untuk menjadi anggota dari perpustakaan online tersebut. Kan penghasilannya tuh bisa didapatkan tuh dari biaya berlangganan yang udah ditetapin gitu. Oh, jadi membuka usaha yang berhubungan dengan teknologi ya? Jasa di bidang itu. Oke, ya. Sulit melakukan perubahan. Ini biasanya sebabnya apa sih teman-teman selain cepat merasa puas? Kalau usia berpengaruh nggak ya? Misalnya, mohon maaf ya, misalnya sudah tidak mau belajar ya. Lalu juga Pak, kalau usia itu kan biasanya ya termasuk orang tua saya sendiri ya. Misalnya teknologi sekarang apa? Misalnya media sosial. Ya ada orang tua yang punya media sosial, tapi tidak semua ya teman-teman. Nah ini juga harus diubah ya, misalnya biasanya orang mencari tempat makan deh, kafe. Jarang sekali ada kafe di Jogja sekarang yang tidak punya media sosial, bener nggak? Pasti ada media sosialnya. Dari media sosial itu bisa membranding ya, ada brand image yang timbul. Oh, dari media sosialnya dilihat bisa ada informasi mengenai produknya ya, lalu hari ini jualan apa, ada tempat makan yang tiap hari menunya bisa ada menu khusus ya untuk hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah orang jadi kalau mau datang ke kafe itu jadi harus update ya, hari ini ada menu yang saya suka nggak ya. Ya lalu media sosial, misalnya menggunakan media sosial gunanya untuk apa? Bisa lebih diperkenalkan ke masyarakat ya. Misalnya kalau kita follow, lalu kalau kita posting, misalnya free minuman, ya atau misalnya dapat diskon atau dapat voucher. Nah ini juga salah satu cara ya teman-teman. Dan juga hubungannya ke harus tahu tentang teknologi. Oke, kurang pengetahuan ini bisa solusinya dengan menyelenggarakan program pelatihan ya. Belajar itu bisa di mana saja dan dengan cara bagaimana ya teman-teman. Saya juga sekarang suka nonton YouTube tentang bisnis ya. Jadi saya tahu belajar bisnis itu bisa dari mana saja ya, dari YouTube, dari seminar, dari workshop ya, atau dari obrolan ya. Misalnya kita ngobrol dengan orang yang sudah lama bergerak di bidang bisnis ya, kita punya banyak informasi yang bisa kita dapat ya. Dan ketika kita mengobrol dengan dalam tanda kutip orang yang lebih tahu ya teman-teman, ya usahakan kita itu menjadi pihak yang lebih banyak mendengar ya, jangan kita yang lebih banyak bicara. Kenapa kita lebih banyak mendengar? Supaya kita lebih banyak dapat informasi ya, dan kita juga bisa menangkap apa sih ilmu yang mungkin saja secara nggak langsung bisa kita peroleh ya dari obrolan-obrolan itu. Nah itu juga lebih banyak mendengar itu ya teman-teman kalau berbicara dengan orang lain ya, dengan siapapun lah. Oke, kekurangan modal. Nah ini biasanya akibat dari perencanaan keuangan yang buruk ya, tadi pengelolaannya. Nah ini juga sebenarnya berhubungan dengan teknologi lagi-lagi ya. Ketika teknologi yang tidak menggunakan teknologi, misalnya dapat income setiap hari, tidak dicatat ya, tidak direkam, misalnya tidak ada dicatat dalam Excel atau di dalam buku
ya, sehingga pengelolaan keuangannya menjadi buruk. Ya, kita tidak tahu sebenarnya uang yang masuk itu berapa, laba yang diperoleh itu berapa, uang yang harus disisihkan untuk modal kembali itu berapa. Ya, solusinya mengurangi pengeluaran dan memantau aliran kas. Ya, lebih fokus ke memantau aliran kas ya sebenarnya. Kalau mengurangi pengeluaran ya tergantung ya. Kalau memang itu dibutuhkan untuk pengembangan perusahaan ya mau nggak mau harus mengeluarkan cost ya. Oke, di sini ada faktor-faktor lain yang menyebabkan kegagalan dari usaha kecil. Yang pertama, penetapan harga produk yang terlalu rendah, lalu estimasi waktu yang kurang tepat untuk membentuk pasar, memulai usaha dengan modal terlalu kecil, ya, lalu kurangnya pengalaman. Nah, ini yang terakhir ini yang menarik ya, teman-teman. Membawa sifat pribadi yang boros dalam usaha. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Maksudnya apa tuh? Kok bisa sifat pribadi yang boros dalam usaha itu menjadi penyebab kegagalan dalam berwirausaha? Misalnya bagaimana? Kalau saya boleh coba, Bu. Boleh, silakan angkat tangannya ya supaya namanya muncul. Kalau menurut saya untuk usaha kecil, sifat pribadi yang boros dalam usaha itu mungkin seperti ada produk-produk baru gitu, padahal modalnya kecil, ya tidak seberapa lah. Giliran ada produk baru langsung mau di stok, giliran ada produk baru langsung mau di stok gitu. Tidak tahu kayak perputaran barangnya di daerah tersebut lah apa yang paling dicari gitu. Intinya ada barang baru langsung di stok gitu. Menurut saya itu, Bu. Oke, sudah tidak memantau pasar, langsung dibeli barangnya gitu ya, Daniel. Mungkin itu lebih ke apa? Menjual produk apa biasanya? Fashion ya biasanya ya? Ya, iya sih. Soalnya kan biasanya cewek-cewek lebih seneng ke tempat yang bermerek lah, tidak di yang usaha-usaha kecil gitu. Kok kamu tahu kalau cewek-cewek sukanya yang bermerek? Kamu pernah nganterin cewek ke tempat yang bermerek? Ya, Bu, sering nganterin mama, Bu. Oh, oke. Ada yang bisa ngasih contoh lain lagi? Membawa sifat pribadi yang boros dalam usaha. Jadi kalau Daniel kasih contohnya boros untuk stok barang ya. Ketika ada barang baru langsung dibeli ya untuk dijual tapi tanpa melihat apakah sebenarnya pangsa pasarnya cocok. Ya contohnya misalnya saya punya teman yang punya distro di suatu desa di Sumatera Utara ya. Dia beranggapan bahwa di desa itu belum ada distro ya. Jadi belum ada distro seperti baju-baju yang ada di Bandung gitu ya teman-teman. Nah dia beranggapan bahwa wah cocok nih belum ada di desa saya untuk membuka distro. Tapi ternyata pangsa pasarnya kurang cocok ya. Jadi itu juga bisa jadi salah satu kegagalan ya. Jadi kurang melihat selera konsumennya seperti apa. Ya. Juga ada kalau kalian buka YouTube ya, ada kegagalan dari Starbucks di Australia. Ada yang pernah ikut mata kuliah saya di SPM mungkin? Jadi saya pernah sharing YouTube berita tentang kegagalan Starbucks di Australia. Nah, kenapa Starbucks di Australia itu banyak yang gulung tikar ya teman-teman? Karena tidak mengikuti selera dari orang Australia. Ya, kalau Starbucks itu kan relatif kopinya itu manis ya teman-teman. Sedangkan kalau di Australia seleranya itu orang sukanya kopi itu yang pahit. Ya, jadi Starbucks di sana kurang laku ya. Sedangkan
Starbucks langsung buka store banyak di Australia, langsung tutup ya, dalam beberapa tahun langsung tutup. Karena tidak mengikuti selera masyarakat di Australia. Tapi ada yang berhasil nggak? Ada. Misalnya KFC. KFC itu buka di Cina, ya, mengikuti selera Cina. Ya misalnya kalau di Cina itu banyak anak-anak ya. Nah di sana KFC buka menu atau menjual menu yang cocok untuk anak-anak. Ya lalu kalau di negara sana orang sukanya makan itu bersama-sama ya. Orang Cina itu kan kalau di film-film juga makan kan bareng-bareng rame-rame. Nah mereka juga menyediakan menu untuk makan beramai-ramai. Ya lalu di Indonesia bagaimana? Misalnya KFC jual makanan yang sesuai dengan selera orang Indonesia. Ya misalnya ada uduk, ya lalu apalagi jual uduk, lalu ada sambelnya pun bisa ada sambel merah ya, ayamnya dan sebagainya. Jadi memang harus dilihat lagi selera seperti apa. Begitu juga dengan usaha kecil. Ya, misalnya mau buka laundry yang premium. Apakah cocok untuk lingkungan di sana ya, untuk lingkungan di tempat tersebut. Ya mungkin saja orang sebenarnya nggak butuh untuk laundry yang premium, misalnya yang sekilonya sampai 20.000 karena pakai apa setrika uap atau misalnya deterjennya ya nggak abal-abal, bukan deterjen abal-abal. Nah ini harus dilihat lagi konteks lingkungannya bagaimana. Tuh. Nah selain ada penyebab kegagalan, di sini juga ada penyebab dari keberhasilan suatu usaha. Ya, nah di sini saya beri tanda hijau teman-teman. Perusahaan itu harus menjual komoditas yang diinginkan orang dan bukan produk yang ingin dijual. Ya, kalau dari saya nonton YouTube tentang bisnis ya, itu ada satu satu orang ya yang mengajarkan bahwa ketika kita mau memulai usaha ya, kita itu menjawab kita tuh memberikan solusi ya. Jadi kita tuh memberikan solusi atas masalah orang lain. Nah, itu adalah salah satu tips dalam membuka usaha. Ya, jadi sama seperti ini, kita juga menjual komoditas yang diinginkan orang atau yang dibutuhkan orang, bukan apa yang pengen kita jual. Ya, misalnya, ya saya maunya jual ini, Bu. Ya, saya maunya jual baju, saya maunya jual handphone gitu ya. Tapi yang diinginkan orang, yang dibutuhkan orang saat ini tidak fokus ke gadget. Ya, tidak fokus untuk baju baru. Ya, orang sekarang lebih ke misalnya wisata. Ya, atau orang lebih ke jajanan atau minuman. Ya, lebih banyak ke hal-hal yang bersifat logistik seperti itu. Nah, ini jadi kita juga harus melihat ya, teman-teman. Jadi tidak menggunakan ego sendiri. Ya, jadi kita juga menjawab apa yang menjadi hambatan orang ya. Orang misalnya zaman dulu ya, kalau sekarang kan sudah muncul JNE, si cepat ya. Lalu apalagi? Nah, itu kan sebenarnya menjawab kebutuhan, ya kan? Orang butuh barangnya cepat sampai. Zaman dulu kirim barang jarang ada yang sehari sampai, tapi sekarang bisa ya dengan si cepat ya, JNE juga ada yang sehari bisa sampai dan sebagainya. Nah, di sini untuk poin-poinnya ya, ada pertumbuhan penjualan ya. Ketika penjualan itu bertumbuh, tentu saja akan membawa keberhasilan bagi perusahaan. Alasannya konsumen yang menyukai produk dan jasa yang Anda jual. Lalu di sini juga ada cara pengembangannya ya, mengetahui alasan konsumen untuk kembali membeli komoditas. Dengan cara bagaimana kita mengetahuinya? Dengan cara kita bisa survei. Ya, surveinya bisa dengan
kalau ada customer datang, kita bisa mengirimkan link untuk mereka mengisi survei ya, atau bisa dengan hard copy juga ya. Lalu juga dengan harga yang kompetitif ya. Kalau harganya gap-nya terlalu jauh dengan para pesaing lain, ya tentu saja konsumen juga tidak akan datang kembali ya. Nah, ketika sudah bisa di titik harga yang kompetitif ini, ya cara pengembangannya bisa dengan menganalisis cara-cara untuk mengurangi biaya. Ya. Mengurangi biaya itu bisa kita analisis, oh ini bisa dikurangi misalnya supplier. Ya, kita cek, kita survei misalnya bahan baku A kita beli di supplier harganya 1.000 per unit. Tapi kita bisa survei, oh kalau saya beli di supplier B ternyata dengan harga 900 bisa per unit. Nah, bisa dengan seperti itu ya. Jadi lebih update informasi ya, jangan ada di zona nyaman ya, karena sudah dengan supplier A lalu tidak mau mencari tahu di supplier-supplier yang lain. Lalu juga faktor pendukung keberhasilan adalah kualitas yang tinggi. Ya, kualitas yang tinggi juga tidak berhenti sampai di situ, bisa dikembangkan dengan berkesinambungan ya, dengan inovasi, ya misalnya dengan menciptakan produk baru, menjual menu baru, ya. Jadi selalu dikembangkan. Oke, bentuk perusahaan ya. Perusahaan itu dapat dalam bentuk mandiri, usaha modal bersama, koperasi, dan dalam bentuk PT. Ya, di sini ada usaha mandiri dan usaha bersama. Ya, kalau mandiri berarti prosedurnya lebih sederhana, ya karena semuanya didirikan, dioperasikan, dibiayai oleh individu. Ya, tapi kalau usaha bersama itu biasanya ada 2 atau 3 orang lebih ya yang bekerja sama untuk mendapatkan laba. Nah, di sini selanjutnya ada perusahaan keluarga ya. Ada keterlibatan keluarga dalam perusahaan, hubungan antara keluarga dan perusahaan, prioritas kepentingan antara perusahaan dan keluarga, dan faktor positif keterlibatan keluarga dalam perusahaan. Nah, ini nanti kan ada tugas akhir ya, teman-teman. Nah, tugas akhir itu kan kalian sudah menentukan ya kemarin perusahaan kreatif dan inovatif itu ya. Masih ingat ya? Saya minta itu. Iya, Bu. Ya, sudah dicari belum? Nah, ini di panduannya saya lupa menulis ya. Nanti kalian di profil perusahaan itu ditulis bentuk perusahaannya apa. Ya, apakah dia usaha mandiri ya, atau bentuknya perusahaan keluarga atau usaha bersama ya. Jadi nanti disebutkan di profil perusahaan. Nah, ketika perusahaan keluarga ini tidak serta-merta terhindar dari konflik ya, teman-teman. Biasanya kalau perusahaan keluarga itu nilai plus minusnya apa sih? Kalau misalnya kita berpartner dengan keluarga bagaimana? Nilai plusnya apa? Ada yang bisa jawab? Apa sih bedanya kalau kalian berelasi dengan keluarga atau dengan teman? Yang menjadi nilai plus untuk di keluarga apa? Kalau tingkat kepercayaannya gitu gimana? Oke, ini siapa yang menjawab? Jerry, Bu. Jerry, iya benar ya. Jadi tingkat trust-nya atau tingkat kepercayaannya itu lebih tinggi ke keluarga daripada ke teman ya. Jadi tidak menjelek-jelekan teman ya teman-teman, tapi lebih, ya saya bilang lebih. Yang lain? Tadi Jerry sudah bilang bahwa nilai plusnya adalah di kepercayaan.
Ada yang lain nggak? Tingkat kerjasama, Bu. Tingkat kerjasama, maksudnya gimana, Farel? Kalau di keluarga kan udah pada tahu seluk-beluknya, jadi untuk kerjasama itu lebih mudah, Ibu. Oke. Tingkat kerjasama, yang lain? Memiliki tujuan yang sama, Bu. Memiliki tujuan yang sama. Kalau sama teman tidak memiliki tujuan yang sama. Kalau di keluarga kan kayak udah lebih deket gitu, Bu, satu sama lain. Terus perencanaannya kan bisa lebih matang dan lebih detail. Udah tahu hal-hal yang diperlukan seperti itu, Bu. Oke. Mungkin kerjasamanya bisa lebih terbuka gitu, Bu. Lebih terbuka itu gimana? Kalau misalnya kan dalam usaha keluarga itu ada suatu kesalahan gitu, Bu, bisa langsung dibilang gitu, Bu. Jadi kayak ada langsung efek jerahnya gitu, Bu. Oke, kalau ada masalah lebih enak diselesaikan dengan keluarga atau dengan teman? Biasanya kalau ada konflik, bagaimana? Kalau menurut saya lebih ke keluarga sih, Bu. Keluarga ya. Kalau dengan teman bisa saling lapor ke polisi ya. Ya itu salah satu contohnya ya teman-teman. Nah kalau ini lebih ke perselisihan dalam memperebutkan perusahaan itu sebagai warisan. Ya misalnya perusahaan keluarga ya anaknya ada 3, ya lalu orang tuanya sudah tua, ya lalu mau diwariskan kemana ini usahanya. Dan biasanya ini konflik yang jangka panjang ini ya sebenarnya ya. Kalau yang jangka pendeknya ya lebih ke apa? Misalnya tentang transparansi keuangan ya. Kalau misalnya satu pihak lebih tahu ya, lebih pegang uang dalam tanda kutip dibandingkan saudaranya yang lain, nah ini biasanya juga menjadi masalah dalam keluarga ya. Adanya transparansi. Oke. Kita masuk ke materi suksesi perusahaan ya. Ada yang tahu istilah suksesi di sini maksudnya apa, teman-teman? Sudah dibaca belum? Suksesi di sini maksudnya apa? Apa artinya suksesi? Ada yang bisa jawab? Silahkan angkat tangannya. Mungkin dari kelompok dulu ya. Coba kelompok. Daniel, Hendra Tama, Adityan, dan Mikael. Ya, Bu. Oke, mau berpendapat menjelaskan tentang suksesi? Maaf, Bu, belum ada gambaran, Bu. Lah, kalian kan sudah buat materinya. Maksudnya untuk jelaskan secara... Nah, kalian menulis tentang suksesi gitu, tapi nggak tahu suksesi itu apa. Ya, Bu, maksudnya ini mau menjelaskan dari persoalannya ini atau? Ya, istilah suksesi itu sendiri di konteks kewirausahaan ini maksudnya apa suksesi itu?
Oke, yang lain? Maria Francisca Tarisa. Baik, adalah proses pendiri perusahaan untuk mentransfer pengetahuan dan modal intelektual kepada generasi selanjutnya. Oke, yang lain? Saya mau coba, Ibu. Oke, Maya. Kalau suksesi itu dalam wirausaha itu berarti mengalihkan perusahaannya kepada generasi seterusnya, baik itu generasi kedua, ketiga, dan seterusnya gitu, Bu. Oke, yang lain? Saya, Bu. Iya, Bu. Mungkin bisa angkat tangan ya. Melisa. Jadi menurut saya sukses itu tuh perubahan struktur organisasi yang harus mempertimbangkan aspek-aspek yang nanti akan berpengaruh pada organisasi yang selanjutnya. Oke, Perwita. Jadi suksesi itu strategi rencana yang dibuat oleh pemilik perusahaannya dalam mengembangkan segala potensi, talenta, dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan maupun calon-calon pemimpin perusahaan selanjutnya yang terbaik gitu. Oke, yang lain? Ada yang mau menambahkan? Oke, suksesi itu sendiri artinya perubahan ya teman-teman. Jadi perusahaan itu mau nggak mau itu harus ada perubahan. Ya tadi sudah beberapa disebutkan ya tentang strategi atau ada transfer knowledge antara misalnya orang tua ke anak ya. Mau mendelegasikan, mau memindahkan kuasanya ya untuk menjalankan perusahaan ke anaknya. Nah, ini kan harus diajarin dulu ya, harus anaknya dilibatkan dulu untuk apa? Untuk menciptakan adanya perubahan dalam perusahaan. Nah, di sini ada 3 persoalan ya dalam mempertimbangkan suksesi ini. Pertama, adanya tekanan dan kepentingan, baik dari dalam maupun dari pihak luar perusahaan. Ya, lalu adanya konflik dalam keluarga ya sehingga menjadi faktor adanya suksesi. Lalu kejadian tidak terduga yang memaksa terjadinya suksesi. Ya, kejadian yang tidak terduga ini misalnya ada bencana alam atau misalnya ada duka ya teman-teman yang membuat mau tidak mau harus adanya suksesi. Nah, tekanan-tekanan ini ada tekanan yang dari dalam, ada yang tekanan yang dari luar atau yang bukan berasal dari anggota keluarga. Ya, misalnya dari karyawan ya, karyawan minta kenaikan gaji misalnya ya atau karyawan mogok kerja atau karyawan mengundurkan diri. Ya, ini juga salah satu tekanan yang bisa terjadi di dalam suatu perusahaan. Ya. Oke, teman-teman bisa membaca lebih lanjut ya mengenai contoh-contoh kejadian maupun alasan terjadinya suksesi ini ya. Bisa bermacam-macam. Nah, ini juga bisa jadi topik yang bagus ya teman-teman kalau kalian mau buat skripsi nanti ya. Karena selama ini saya belum pernah nih menemukan topik tentang suksesi ini. Nah, ini teman-teman bisa
jadi satu topik yang bagus sekali ya kalau mau buat skripsi misalnya membahas tentang suksesi ya. Apa sih yang dilakukan oleh perusahaan ya? Lalu faktor-faktor apa yang mempengaruhi suksesi? Ya langkah-langkah yang dilakukan apa? Dampaknya bagaimana? Bisa jadi topik yang menarik juga ya teman-teman. Oke, dalam melaksanakan rencana suksesi ini, pertama mengidentifikasi suksesornya, ya, sebagai seorang penerus, ya. Nah, ini bukan hal yang mudah seperti yang tadi saya bilang ya, misalnya kandidatnya ada 3 orang, ada 2 orang. Nah, memilih mana yang lebih baik dari yang lain, nah ini sebenarnya bukan perkara yang mudah, ya, karena pasti setiap orang itu punya nilai plus dan minusnya masing-masing ya. Jadi, harus diidentifikasi dengan baik. Lalu juga butuh adanya pemufakatan rencana. Ya, perlu adanya perencanaan yang baik, alurnya bagaimana, kronologinya bagaimana. Ya. Oke, untuk suksesi ini lebih bagus kalau yang dari buku Leonardus ya. Oke, kita buka dulu ringkasannya dari buku Leonardus. Oke, suara saya masih jelas teman-teman? Masih, Ibu. Oke, karena videonya nge-lag ya. Oke, di sini ada susunan budaya dan pola dalam usaha keluarga. Ya, jenis pola bisnis dalam keluarga itu ada 4. Yang pertama paternalistik, lalu yang kedua ada laissez-faire, yang ketiga ada partisipatif, yang keempat ada profesional. Kalau yang paternalistik ini pola hubungan bisnis dalam usaha keluarganya dikelola atau dianalogikan sebagai hubungan antara bapak dengan anak. Ya. Lalu kalau laissez-faire ini pola hubungannya dikelola secara berbagi. Ya, jadi tidak ada yang satu lebih tinggi dari yang lain. Ya, lalu partisipatif, pola hubungan bisnisnya dikelola dengan mendorong partisipasi dari seluruh anggota keluarga. Jadi pengambilan keputusannya tidak hanya diambil oleh yang mengambil peran sebagai bapak ini tadi yang di paternalistik tadi ya. Lalu profesional, pola hubungannya dikelola secara profesional. Ya, jadi ada yang sebagai manajer, ada yang sebagai accounting, ada yang sebagai admin, dan sebagainya. Oke, saya hanya mengambil poin-poin yang inti ya. Oke, di sini ada beberapa kendala, teman-teman, di dalam proses suksesi. Ya, yang pertama pemegang kekuasaan yang ingin terus bertahan. Ya, jadi tidak mau memberikan ya atau tidak mau mempercayakan usahanya kepada orang lain. Lalu tidak adanya pelatihan bagi calon pengganti. Lalu tidak ada orang yang berbakat ya atau tidak ada orang yang mau ya, mungkin punya bakat tapi tidak mau. Lalu adanya perbedaan kualifikasi. Ya. Jadi kualifikasi ini ya misalnya anaknya sudah misalnya sekolah tinggi ya, lalu disuruh ngurusi bengkel. Nah, ini kan kurang cocok ya, teman-teman. Jadi adanya perbedaan kualifikasi atau misalnya anaknya jago di bidang otomotif tapi harus menjalankan usaha bakery. Nah, ini juga kan bisa menjadi contoh adanya perbedaan kualifikasi. Ya.
Oke, di sini ada 9 hal yang harus diperhatikan dalam mencari eksekutif sebagai calon pemimpin. Yang pertama, memiliki ambisi. Yang kedua, sikap terhadap kebijakan. Yang ketiga, sikap terhadap rekan. Sikap terhadap keluarga, kemampuan memimpin, sikap pada tuntutan waktu dan energi, mempunyai pengalaman yang luas, mempunyai pergaulan yang luas, dan sikap mau terus belajar. Nah, biasanya kalau seorang leader itu jarang yang langsung memenuhi semua kriteria ini ya, teman-teman. Kalau ambisi itu suatu yang bagus atau buruk? Ambisi itu suatu yang baik atau buruk, teman-teman? Ada yang mau mencoba menjawab? Angelica? Menurut saya ambisi itu bisa jadi hal yang baik, tapi juga bisa jadi hal yang buruk, Bu. Karena kalau terlalu berambisi berlebihan itu nanti bisa mendatangkan malapetaka bagi diri sendiri juga, gitu, Bu. Oke, contoh malapetakanya apa nih kalau terlalu berambisi? Misalnya nih, Bu, seorang pemimpin itu telah menentukan suatu pilihan, tapi itu pilihannya itu ternyata juga mendatangkan suatu konsekuensi yang nggak baik gitu loh, Bu. Tapi dia tetap kekeh pada ambisinya, jadi nggak mau nurunin egonya. Nah, itu kan nanti juga jadi berpengaruh buat lainnya, gitu, Bu. Oke. Yang lain, ambisi itu suatu yang baik atau buruk menurut kalian? Ibu, saya mau mencoba menjawab. Oke, Maria Putri. Kalau menurut saya itu ambisi itu sesuatu yang bisa dibilang baik, bisa dibilang buruk ya. Kalau ambisi yang baik itu kan dia mempunyai ambisi untuk mencapai tujuannya ya. Kalau ambisi itu buruk, kalau menurut ambisi itu kayak buruk gitu, itu kayak dia udah apa ya namanya, terlalu bisa melakukan hal yang negatif kalau apa yang mau dia capai itu tidak tercapai gitu. Ya, ambisi itu bisa bagus, bisa buruk, tergantung dari caranya ya. Ambisi itu kan sebenarnya keinginan ya, cita-cita, impian. Nah, cara untuk mencapainya bagaimana ya? Kalau cara mencapainya merugikan orang lain, atau mungkin melanggar hukum, nah ini sudah menjadi sesuatu yang buruk. Ya, tapi kalau kita punya ambisi lalu menjadikan kita orang yang rajin, ya menjadikan kita orang yang lebih bijaksana dalam mengelola uang, ya atau menjadi orang yang lebih baik. Nah, ini ambisi itu menjadi sesuatu yang baik buat kita. Ya, tergantung bagaimana cara kita ya, cara kita mencapai hal tersebut. Ya, seperti tadi, kalau caranya buruk, ya bisa berakibat atau merugikan diri sendiri. Ya, misalnya juga terlalu berambisi sehingga tidak mempedulikan kesehatan. Ya, saking berambisinya untuk usahanya sukses, kerja 24 jam, ya, atau tidak tidur ya, atau kerja 20 jam hanya tidur 4 jam, makan sembarangan, ya. Lalu tidak pernah berolahraga, ya, hanya kerja, kerja, dan kerja. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang merugikan diri sendiri. Oke, mempunyai pengalaman yang luas ini juga menjadi hal yang penting ya, teman-teman. Jadi kita bisa punya ilmu yang banyak, tapi pengalaman itu tidak bisa dibeli. Ya, pengalaman itu tidak bisa dibeli. Ya, kalau ilmu kita bisa dapat dari mana aja ya, tapi untuk mengalaminya langsung itu menjadi sesuatu yang berharga. Nah, banyak leader-leader yang pengalamannya luas. Oleh karena itu, mereka butuh juga ahli-ahli lain, misalnya berpengalaman di bisnis tapi tidak ahli dalam mengelola keuangan. Dia butuh accounting,
ya, pengalaman yang luas, dia koneksinya banyak, ya, membuat dia banyak orang yang dikenal, ya, usahanya bisa bekerja sama dengan orang lain, ya. Lalu juga melalui pengalaman yang banyak itu bisa memperkaya organisasi, ya, melalui pengalamannya. Misalnya buka usaha kuliner, ya, ikut-ikutan misalnya makanan Korea. Yang satu sudah pernah pergi langsung ke Korea, yang satu belum pernah. Nah, pastikan ada ciri khas mungkin yang terlewat ya. Kalau hanya ikut-ikutan kan ada ciri khas yang terlewat. Nah, bisa juga dengan pengalaman itu, pengalaman ke Korea bisa dibawa ke organisasi. Oh, kalau orang di Korea itu menjualnya misalnya desain kemasannya itu seperti ini. Ya, misalnya cara menjualnya itu seperti ini. Lalu mereka tempatnya itu seperti ini. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang banyak bisa dibawa ke organisasi, ya, sehingga bisa memperkaya organisasi. Lalu sikap mau terus belajar. Nah, ini tadi yang penyebab kegagalan tadi ya. Kalau tidak mau belajar tentang teknologi, tidak mau belajar tentang pangsa pasar, selera konsumen, ya ini menjadi contoh ya, contoh sikap tidak mau belajar ini menjadi contoh minus ya dari seorang pemimpin. Oke, ini tentang suksesi tadi ya, teman-teman. Ada level-level langkah ya di dalam suksesi dalam usaha keluarga. Yang pertama ada prasuksesi ya. Seorang anak ditunjuk menjadi calon penerus, lalu diperkenalkan kepada bisnis, ke lingkungan, ya, lalu pengenalan fungsi-fungsi operasional ya. Jadi sudah diperkenalkan ke proses produksinya, keuangannya bagaimana, pemasarannya bagaimana. Lalu masuk ke level 2 ya, ke penggantian. Di sini mulai tidak hanya diperkenalkan ke fungsi operasional tapi sudah menjalankan ya, menjalankan fungsional. Ya, mulai bekerja misalnya setengah waktu ya. Jadi sudah dilibatkan langsung. Lalu melaksanakan fungsi lanjutan. Nah, ini didudukan untuk memangku posisi pemimpin, termasuk memahami posisi utama manajemen. Ya, kalau yang tadi kan masuk ke fungsional ya, belum ke manajerial. Kalau yang fungsi lanjutan ini sudah masuk ke manajerial. Ya, lalu level yang ketiga, transfer ke pemimpinan sesungguhnya. Nah, di sini seorang anak atau seorang penerus perusahaan mengambil tampuk kepemimpinan. Ya, secara legal memimpin perusahaan yang sah secara hukum. Ya, lalu tahap yang terakhir, ini anak berfungsi sebagai pengganti pimpinan secara fakta atau direktur utama pada usaha keluarga yang bersangkutan. Ini juga bisa teman-teman menerapkan nanti ya, misalnya kalian punya usaha, bisa menggunakan langkah-langkah ini ya. Kalau langsung ke level manajerial, bagaimana? Dampaknya seperti apa? Dia belum tahu apa-apa, tapi langsung ke level manajerial, ya. Dia tidak mengenal dulu proses produksinya seperti apa, ya, karyawannya ada berapa orang, budaya perusahaannya seperti apa, ya, fungsi-fungsi operasionalnya seperti apa, ya, harus punya pengetahuan yang cukup dulu. Ya, baru jadi level 1 dan level 2 ini bertujuan untuk dia punya informasi yang cukup ya sebelum dia melanjutkan kepemimpinan yang sesungguhnya. Jadi informasinya sudah banyak. Oke, itu yang terakhir tentang suksesi. Jadi kelompok sudah tahu belum suksesi itu apa? Kelompok tadi, Daniel, Hendra Tama, Adityan, dan Mikael.
Oke, lumayan Bu. Udah. Oke, lumayannya gimana, Hen? Kalau suruh dijelaskan lagi bagaimana suksesi itu apa? Ya, kalau secara singkat tuh kayak proses pendiri perusahaan untuk apa ya, mentransfer pengetahuan Bu dari generasi sebelumnya ke yang selanjutnya gitu. Oke, tidak hanya mentransfer pengetahuan ya. Transfer pengetahuannya itu baru langkah yang pertama, tapi goalnya adalah untuk melanjutkan kepemimpinan ya. Jadi ada perubahan. Oke, yang lain apa cuman Hendra aja ini? Mana nih kelompok yang lain? Kebetulan itu materi Indra. Jadi kita pembagian materi Indra yang dapat suksesi. Pembagian materi yang dapat siapa? Gimana Bu? Gimana Adit? Kamu bilang kalau di pembagian materi yang dapat suksesi Indra. Oke, lalu? Ya, mungkin Hendra lebih paham suksesi. Lah, kalau kelompok itu bukannya harus tahu semua isi materinya ya? Apakah jadi kalau hanya Hendra, lalu yang lain jadi tidak baca? Ya, baca sih Bu. Tapi kan yang di materi Hendra tadi pengertiannya belum dituliskan. Tapi itu tetap salah ya? Iya Bu. Jadi konsep kayak gitu itu konsep yang salah. Ya mau di mata kuliah apapun itu konsep yang salah ya. Jadi malah seharusnya kalau dalam satu kelompok itu ya harus tahu semua, ya saling backup satu sama lain ya. Oke, saya mau share tentang tugas akhirnya, teman-teman. Itu sudah ada di layar belum? Sudah Ibu. Sudah Bu. Sudah ya. Oke, ini tugas akhir individu ya. Jadi bukan kelompok. Oke, masih bisa terbaca nggak teman-teman kalau saya kecilkan seperti ini? Masih Bu. Masih Bu. Masih ya. Oke. Mahasiswa menentukan satu tempat wirausaha yang kreatif dan inovatif di dekat tempat tinggal. Ya, kenapa di dekat tempat tinggal? Supaya kalian punya kesempatan untuk datang langsung, ya. Dan membuat makalah mengenai tempat wirausaha tersebut yang berisi, pertama ada covernya, ya. Lalu ada pendahuluannya, berisi penjelasan mengenai konsep wirausaha. Lalu yang ketiga ada profil perusahaan, termasuk sejarah berdirinya perusahaan itu, ya bagaimana sih ownernya itu menemukan peluang usaha
Ya, idenya dari mana ya? Nama pemilik, jumlah karyawan, lokasi perusahaan, dan hal-hal lain yang bisa ditambahkan. Ya, tadi saya bentuk perusahaan ya, bisa bentuk perusahaan. Oke, lalu selanjutnya produk yang dijual. Ya, bisa teman-teman sebutkan, bisa ditambahkan foto atau harganya. Ya. Lalu yang kelima, sumber modal. Ya. Dan di sini ketika sudah menyebutkan sumber modalnya, dijelaskan ya, apakah ada manajemen keuangan di perusahaan itu. Ya, pengelolaan keuangannya bagaimana. Ya. Lalu strategi pemasaran yang digunakan. Lalu nomor 7, kreativitas dan inovasi. Ya, jadi teman-teman jabarkan ya, sisi kreativitas dan inovasinya itu ada di mana? Ya, apakah di produknya, apakah di tempatnya, atau di strategi pemasarannya. Lalu yang ke-8, analisis dan saran. Ya, analisis ini teman-teman menganalisis SWOT ya, mengenai perusahaan tersebut. Jadi kekuatannya apa, kelemahannya apa, peluangnya apa, dan ancamannya apa. Lalu memberikan saran kepada perusahaan mengenai hal-hal yang bisa dilakukan ke depan, supaya perusahaan dapat berkembang atau beroperasional dengan lebih baik. Lalu ada penutup, daftar pustaka jika ada, dan lampiran. Pengambilan data bisa melalui daring atau luring, menyesuaikan dengan kondisi mahasiswa dan perusahaan. Ya. Lalu dikumpulkan pada saat UAS. Oke, bisa dibaca dulu. Mungkin ada pertanyaan. Misi Bu, boleh tanya Bu? Bu Claire, boleh tanya? Silakan ya. Untuk tugas ini, apakah kita harus mencari perusahaan atau bisnis kecil juga, Bu? Bagaimana, Ed? Maksud ini harus perusahaan atau bisnis kecil, Bu? Bisa bisnis kecil. Ya. Terima kasih, Bu. Bu mau bertanya, ya, untuk penugasan ini ada minimal atau maksimal halamannya nggak ya, Bu? Ini yang nanya Fonda ya? Iya, Bu. Gimana ya, kalau diberikan batas nanti ya, tapi bebas saja ya, Bu. Ya, tapi jangan terlalu sedikit lah, normal lah. Makalah itu normal saja ya. Kan kalau lampiran kalian bisa tambahkan foto, di produknya tambahkan foto. Bisa jadi banyak. Oke, yang lain? Oke, nanti saya share aja ini filenya ya, teman-teman.
Oke, nanti di minggu yang ke-15 ya, sebelum UAS nanti kita akan review ya. Minggu ke-15 itu kita akan review. Jadi teman-teman bisa catat di silabusnya masing-masing ya, minggu yang ke-15 itu minimal sudah ada draftnya ya, atau bahkan sudah jadi karena tidak ada jeda ke UAS ya. Dari pertemuan 15 ke UAS itu tidak ada jeda UAS ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin di pertemuan yang ke-15 itu seharusnya sudah jadi ya untuk makalahnya. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan lain? Bu, Ibu, Bu Kleh. Saya mau nanya, Bu. Kan orang tua saya punya usaha tuh, Bu. Nah, usahanya itu kayak besi tua gitu. Saya boleh analisis perusahaan Bapak saya nggak, Bu? Usaha gitu. Boleh. Makasih, Bu. Ya. Yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini, teman-teman. Kita lanjutkan minggu depan. Ya, walaupun di silabus itu seharusnya langsung ke UTS ya, tapi kita lanjutkan minggu depan untuk membahas tentang waralaba ya sebelum UTS.